Ya, ini menarik untuk dibahas dan juga sudah ramai di lini media sosial. Apakah kemudian ini adalah solusi tepat diet anggaran ala Prabowo begitu ya? Work from anywhere atau bekerja dari mana saja menjadi solusi bagi ASN untuk bisa memangkas anggaran yang tak perlu. Lantas kemudian kementerian mana yang akan melakukan adanya wacana atau kebijakan tersebut? Kita akan bahas juga bersama dengan sejumlah narasumber. Kami sudah hadir bersama dengan saya saat ini, ada pengamat kebijakan publik, ada Mas Haryadin Mahardika. Selamat malam Mas Haryadin. Selamat malam Mbak Aya. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Sama-sama. Ini juga sudah tersambung melalui sambungan Zoom ada Pak Johermansyah Johan, Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN. Selamat malam. Suara saya bagaimana? Aman, terdengar jelas. Terima kasih Pak Johermansyah sudah bergabung bersama kami, dan juga akan bergabung bersama kami ada Wakil Menteri Dalam Negeri, ada Pak Bima Arya. Selamat malam Pak Wamen. Selamat malam. Selamat malam. Ya, terima kasih sudah menyempatkan waktunya Pak Wamen di sela-sela kesibukannya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Pak Wamen, kalau kita lihat nampaknya sedang berada di stasiun kereta, betul Pak Wamen? Iya betul. Waduh. Di Jakarta. Luar biasa. Ini sekaligus melaksanakan perintah Presiden ya, efisiensi anggaran ya Pak Wamen? Ya, dari juga sesekali naik KRL kita nggak ada masalah. Kereta para rocker dan anak kereta angker ini tadi naik KRL sama-sama pulang ke Bogor. Lumayan. Seru juga. Seru juga. Jadi percontohan juga. Namun yang kemudian menjadi perbincangan kan adalah apakah kemudian ASN yang kemudian akan dilakukan kerja selama 2 hari di mana saja dan juga 3 hari bekerja di kantor ini merupakan solusi yang cukup efektif. Kami akan bertanya dulu ke Mas Adin. Menurut Anda seperti apa Mas? Apakah ini kebijakan yang efisien dilakukan saat ini? Oke, kalau saya pasti akan melihat dari sisi perspektif publik ya. Publik tentu saja melihat ini sesuatu yang sangat menarik dan ditunggu-tunggu hasilnya seperti apa. Kalau dari sisi efisiensi, saya yakin kalau dari sisi publik pasti setuju-setuju aja, karena ini tidak berdampak langsung kepada publik ya. Bahkan mungkin publik menanti apa sih langkah pemerintah yang baru yang dirasakan punya dampak langsung bagi misalnya efisiensi, pemberantasan korupsi misalnya, atau efektivitas birokrasi dan sebagainya. Tapi banyak yang nyinyir justru Mas, enak banget itu ASN kerjanya di rumah aja, nggak ada yang mantau gitu justru. Kalau menurut Anda seperti apa? Iya, nah itu nanti akan diuji ketika apakah level pelayanan publik yang selama ini dinikmati oleh publik ya, itu akan turun apa tidak gitu. Kalau ternyata ada penurunan dalam pelayanan publik, tentu saja publik yang tadinya menanti dan tertarik apa yang akan terjadi dengan kebijakan ini, tentu saja akan melihat kebijakan ini berdampak tidak baik kepada mereka. Tapi tentu saja tetap saya merasa bahwa tekanan sekarang atau ibaratnya pressure dan podium ada pada teman-teman di birokrasi, di ASN. Bagaimana menyikapi ini, dan tentu saja bagaimana tetap memberikan standar pelayanan terbaik meskipun terjadi efisiensi. Seperti itu. Anda melihat ini sebagai suatu keterpaksaan tadi Anda sampaikan? Iya, kalau saya melihat mungkin pemerintah Presiden Prabowo terpaksa ya. Kalau saya melihat dari sisi fiskal mungkin terpaksa harus melakukan ini sebagai bagian dari mungkin untuk melonggarkan tekanan fiskal di masa depan. Kira-kira begitu. Karena apa? Karena kalau tidak terpaksa saya agak susah untuk mencerna pemerintahan baru yang mengambil langkah yang tidak populis. Ya, ini kan langkah tidak populis, meskipun langkah tidak populis ke sebagian dari masyarakat atau ke sebagian mungkin birokrasi ya. Tapi apapun itu mengurangi anggaran, mengurangi biaya operasional dan sebagainya, tentu saja tetap dirasakan tidak populis gitu. Nah, karena tadi tidak populis, tentu saja ini akan memberikan atau mungkin akan membuat pemerintahan Prabowo harus menjelaskan lebih
terang lagi. Dan juga memberikan bukti melalui kinerjanya itu seperti apa gitu ya. Oke, kalau gitu saya mau ke Prof. Johermansyah. Kalau menurut Anda seperti apa, Prof? Ini kalau disampaikan tadi nggak populis dan juga dilakukan karena keterpaksaan. Kalau menurut Anda cukup efisien tidak? Tepat tidak dilakukan saat ini, Prof? Ya, kan begini, pemerintahan itu dinamis ya. Jadi kalau memang ada kendala-kendala dalam pelaksanaan kebijakan, maka pemerintah bisa saja mengambil prakarsa, mengambil cara-cara yang membuat yang penting adalah penyelenggaraan pemerintahnya tetap deliver gitu ya. Jadi pelayanan publik atau kegiatan-kegiatan aktivitas sehari-hari di kantor bisa tetap berjalan. Nah, kita kan memang bukan baru sekarang mengalami model work from anywhere ini. Ya, kita COVID dulu sudah pernah. Prof? Iya, Ya. Prof. Kalau kita lihat pada saat COVID kan memang diharuskan memberlakukan WFH karena situasi dan juga kondisi yang ada. Tapi kalau saat ini kan tidak seperti itu gitu, Prof. Apakah ini juga cukup efisien? Karena ada juga beberapa kementerian yang justru sampaikan, oh mohon maaf kalau kementerian kami banyak bekerja di lapangan, tidak bisa kemudian menganut sistem yang sama dengan kementerian lain begitu. Ya itu dia. Jadi juga ada ciri khas masing-masing lembaga yang juga tidak sama. Jadi memang ada yang harus banyak keterangan yang cukup. Halo? Iya, Prof. Silakan dilanjut, Prof. Prof. Jo? Iya. Iya. Ini Silakan. suaranya hilang ya? Aman, Prof. Silakan dilanjutkan, Prof. Suaranya. Baik. Ya, saya lanjut. Jadi tadi kembali memang ada karakteristik yang tidak sama ya antara kementerian dan lembaga itu satu sama lain, termasuk juga pemda-pemda kita juga begitu. Tapi pada dasarnya kalau memang keadaan menuntut untuk harus kerja dari work from anywhere itu tentu saja birokrasi akan mengikuti. Nah, tinggal memang apakah efektif atau tidak ya. Nah, memang yang afdol kalau bisa pekerjaan itu kan dikerjakan dalam model kita ini ya, biasanya lebih suka langsung ketimbang pakai digital, cara-cara teknologi ini. Oke. Ya, Prof. Nampaknya kami mengalami gangguan komunikasi. Nanti coba kami perbaiki terlebih dahulu ya, Prof. Jo ya. Kalau gitu langsung ke Pak Bima Arya sudah bergabung sama kami. Oke, kami akan perbaiki juga komunikasi kami. Tadi disampaikan bahwa ini sebenarnya memang tidak semua kementerian bisa melakukan ini. Artinya kemudian sistem kebijakan ini kan tidak bisa dilakukan sama rata kan? Bagaimana kemudian bisa mengukur efisiensi dari setiap kementerian, Mas, kalau begitu? Kalau dari pendapat saya, di semua kementerian sebenarnya ada item-item ya atau aktivitas-aktivitas yang sama sebenarnya yang bisa diefisienkan. Misalnya yang paling sederhana adalah ATK, alat tulis kantor gitu ya. Itu kan semua kementerian pasti akan ada pengadaan dan membutuhkan gitu. Nah, itu hal-hal yang secara general, secara umum bisa diefisienkan dan kemarin ada argumen yang menurut saya bagus. Ini adalah kesempatan bagi birokrasi kita untuk paperless misalnya, menggunakan teknologi digital misalnya. Ini kan kesempatan. Artinya itu opini yang valid menurut saya, bahwa sejak sekian lama mungkin kita sudah masuk ke era digital, ya ini kesempatannya ya sekarang ini. Ini kesempatannya sekarang bisa dilakukan, dicoba begitu ya, Pak Bima Arya. Menurut Anda seperti apa? Karena nampaknya ada juga kementerian yang menolak kebijakan ini, Pak Bima. Pak Wamen. Ya, Pak. Kurang jelas. Gimana? Iya, Pak Wamen. Kebijakan ini apakah cukup efisien dilaksanakan saat ini? Karena juga ada beberapa kementerian, saya sebut saja Kementerian PU yang menyebutkan, wah kalau kemudian di kementerian kami tidak bisa, karena kami bekerja di lapangan, kami tidak bisa menganut sistem yang sama seperti itu.
Silakan Pak Wamen. Ya, saya kira saat ini semua masih dalam proses rapat-rapat konsultasi sesuaikan dengan Kementerian Keuangan dan format APBN seperti apa, yang targetnya bukan hanya sebetulnya persoalan-persoalan efisiensi saja ya pemotongan, tetapi yang mandatori pelayanan publik yang utama pelayanan dasar itu harus terus berjalan. Jadi saya kira sekarang masih dalam fase itu, menyesuaikan antara mana yang dihemat, dibuat lebih efektif, efisien karena pemborosan, mana yang tetap harus jalan demi kegiatan-kegiatan sifatnya mandatori atau pelayanan dasar. Ya, saya kira itu, dan Kemendagri juga masih menunggu dari Kemenpan RB keputusan seperti apa untuk sistem bekerja, itu belum ada ke sana. Nah, semuanya saya kira masih berproses ini. Oke, kalau kemudian ini menjadi suatu keharusan bagi setiap kementerian dan lembaga begitu, nanti Kemendagri akan seperti apa melaksanakan sistem ini, Pak Wamen? Ya, ini begitu ada ketetapan ya yang lebih pasti, karena ini kami mendengar ada penundaan dulu rapat-rapat konsultasi. Ya tentu kami akan menindaklanjuti itu dengan memperkuat instruksi Presiden nomor 1 2025 dengan surat edaran Kemendagri yang secara detail mengatur, memandu provinsi, kota, kabupaten, efisiensinya di bidang apa saja, mana yang masih bisa dianggarkan, mana yang tidak boleh, gitu ya. Tapi prinsipnya kami setuju bahwa semaksimal mungkin yang disesuaikan itu ya betul-betul yang dianggap pemborosan, ya seperti biaya operasional, tulis kantor, makan minum, kunjungan dinas, perjalanan dinas, seremoni, dan lain-lain. Dan sekarang saya kira semua masih menyesuaikan dengan keseimbangan tadi. Oke, ini masih dalam tahap penyesuaian begitu Pak Wamen ya. Tapi kalau kita lihat begitu ya di media sosial banyak juga tuh ASN yang pada curhat Pak. Waduh, nampaknya sekarang kerja di kantor kalau lembur udah nggak begitu nyaman. AC dimatikan, lift kemudian juga sudah mati. Beberapa hal yang tadinya dirasa bisa menunjang kinerja mereka saat ini sudah tak bisa lagi dirasakan karena adanya efisiensi anggaran ini, Pak Wamen. Kami menangkap pesan utama dari Presiden itu lebih kepada reformasi birokrasi yang secara mendasar untuk membuka ruang fiskal yang lebih besar lagi di daerah. Kan itu yang kita tangkap gitu ya. Bagaimana caranya agar yang hambur-hambur tadi dipotong, kita realokasikan untuk program yang sifatnya substantif gitu. Kalaupun kemudian ternyata penyesuaian atau penghematan itu dirasakan malah kontraproduktif, saya kira akan ada langkah-langkah penyesuaian. Kami sangat meyakini itu. Kita melewati beberapa pengalaman penting terkait dengan instruksi penyesuaian dari masa ke masa, dan pada saatnya pasti akan ada penyesuaian-penyesuaian. Tapi yang penting semangatnya kita tangkap dulu. Semangat untuk berhemat, semangat untuk memfokuskan anggaran secara bijak pada penguatan kapasitas fiskal dan ruang fiskal di daerah dan di kementerian lembaga. Ya, semangatnya tentu kita tangkap dengan positif. Terima kasih banyak Pak Wamen atas waktunya bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Kami ucapkan selamat beraktivitas kembali Pak Wamen. Hati-hati pulangnya Pak Wamen. Tentu kita tangkap semangat baik dari efisiensi anggaran ini. Apapun kemudian dampak dari kebijakan yang ada, termasuk juga bekerja dari mana saja bagi ASN. Yang penting adalah target kinerja bisa tercapai dan juga kemudian pelayanan masyarakat yang bisa cukup optimal. Apakah dua hal ini kemudian bisa dilakukan? Dijawabnya nanti sesaat lagi bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya pemirsa, dalam sambutannya di Kongres ke-18 Muslimat NU di Surabaya, Jawa Timur, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pun juga menyentil soal efisiensi anggaran yang dilakukannya di sejumlah kementerian. Prabowo menyindir dalam birokrasi masih ada raja kecil yang melawan instruksinya tersebut. Saya melakukan penghematan. Saya ingin pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, pengeluaran-pengeluaran yang mubazir, pengeluaran-pengeluaran yang alasan untuk nyolong, saya ingin dihentikan, dibersihkan. Ada yang melawan saya. Ada. Dalam birokrasi
merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil. Ada. Saya mau menghemat uang, uang itu untuk rakyat, untuk memberi makan untuk anak-anak rakyat. Saya ingin memperbaiki semua sekolah Indonesia. Kita punya 330.000 sekolah. Ibu-ibu yang guru, angkat tangan. Ibu-ibu, benar nggak? Lihat sekolah-sekolah. Perlu diperbaiki atau tidak? Saya berapa hari ini lihat sekolah-sekolah. Kita punya 330.000 sekolah. Anggaran untuk perbaikan sekolah hanya cukup untuk memperbaiki mungkin 20.000 sekolah. Berapa tahun kita mau selesaikan 330.000 sekolah? Karena itu perjalanan dinas, perjalanan ke luar negeri dikurangi. Kau boleh melawan Prabowo, tapi nanti kau lawan emak-emak itu semua itu. Bandel dablek. Gak usah keluar negeri, 5 tahun gak usah keluar negeri kalau perlu. Yang perlu keluar negeri yang tugas keluar negeri, tugas belajar boleh, tugas untuk atas nama negara boleh. Jangan tugas yang dicari-cari untuk jalan-jalan. Kalau mau jalan-jalan pakai uang sendiri. Itu tadi bagaimana pernyataan dari Presiden Prabowo yang cukup membuat emak-emak kemudian bertepuk tangan begitu ya, bahwa hasil efisiensi ditujukan untuk rakyat. Nampaknya Presiden Prabowo betul-betul serius mengurangi berbagai anggaran-anggaran yang tidak penting. Prof. Johermansyah, respon Anda seperti apa, Prof? Gini, ini kan uang yang mau dipotong dipangkas itu sekitar 300-an triliun ya. 306 Nah triliun. itu yang bakal dipotong itu 16 bidang. Nah, meliputi kementerian, lembaga, dan ada juga yang dikecualikan, dan serta pemda-pemda. Nah, pertanyaannya adalah uang yang diperoleh itu nanti dari efisiensi untuk digunakan untuk apa? Nah, ini kan belum jelas betul ya. Pemotongan anggarannya sudah dipatok dari atas. Itu juga jadi soal. Apakah betul-betul itu sudah sesuai dengan keadaan-keadaan yang sesungguhnya, terutama yang saya khawatirkan nanti pelayanan-pelayanan publik yang dimiliki oleh pemda-pemda dan kemudian oleh KL-KL itu, kalau itu juga dipangkas secara besar-besaran, itu akan mengganggu. Nah, tapi yang lebih penting lagi, barangkali ke publik memang harus diinformasikan lebih jelas. Kalau tadi kita singgung baru soal akan dipakai bangun sekolah. Betul. Nah, tapi orang menduga spekulasinya untuk MBG, ya, makanan bergizi gratis itu. Tapi apalagi, nah ini yang harus juga terang benderang dikeluarkan oleh Presiden, rinciannya nanti kalau memang sudah kebijakan itu sudah betul-betul settle, dipangkas sekian, ditetapkan, kemudian akan digunakan untuk keperluan yang tadi untuk rakyat, ya. Tetapi juga jangan sampai pelayanan-pelayanan dasar yang juga untuk rakyat menjadi terganggu. Ya. Nah, itu komentar saya yang pertama ya. Okay. Kalau soal birokrasi melawan politisi itu udah sering terjadi di mana-mana juga ada kasus-kasus begitu, ada konflik ya antara birokrasi dan politisi kita. Terutama kalau ada kebijakan drastis, maka birokrasi tentu terganggu zona kenyamanannya.
Oke, nah kalau Begitu. begitu artinya Anda melihat ini sebenarnya yang tadi dimaksud oleh Presiden Prabowo ada raja kecil yang melawan begitu, ini memang karena instruksinya sulit untuk kemudian dijalankan, ada perlawanan di sana, atau memang ada yang ingin bermain di dalam ini, Prof? Ya ini ada memang yang menganggap ini bagian-bagian yang dipangkas ini terlalu keras ya untuk kepentingan aktivitas program kegiatan dari birokrasinya. Nah, sehingga mereka menjadi tidak bisa lagi kerja. Lalu cuma sekian bulan kerja, lalu kemudian juga tadi ada sampai mulai tidak mau lagi lembur ya, pulang cepat ya, untuk menurunkan semangat atau kinerja. Tapi juga mungkin saja ada yang kepentingan-kepentingan tertentu, misalnya kalau proyek-proyek besar ya, fisik terutama di birokrasi itu kita tahu lah itu kan banyak potensi penyimpangan. Nah, boleh saja ini bagian dari perlawanan. Jadi kategorinya ada yang mungkin perlawanan, tetapi ada juga memang adalah untuk menjaga pelayanan publik, berjalannya gerak organisasi secara standar ya, standar yang patut gitu ya. Nah, itu juga mungkin. Nah, dalam hal ini mungkin yang pertama itu yang mungkin menjadi tantangannya. Tapi kalau yang kedua ya saya kira harus dilihat dalam-dalam karena takutnya nanti memang ada betul-betul pelayanan publik yang menjadi macet ya. Misalnya pelayanan honorer kalau dia tidak lagi digaji, honorer di bidang misalnya terkait penjaga waduk-waduk ya, irigasi atau damkar kalau di kota-kota. Nah, itu kan pelayanan publiknya menjadi terganggu karena kebanyakan mereka memang masih berstatus orang-orang pegawai honorer gitu, Mbak Maria. Oke, itu cukup menarik ya dari Prof. Johermansyah. Tapi menurut Anda seperti apa, Mas Adin? Apakah seriusnya Presiden Prabowo untuk memangkas anggaran-anggaran yang tidak efisien begitu ya, dengan salah satunya adalah memberlakukan sistem work from anywhere bagi ASN, ini salah satu yang tepat tidak, atau justru malah jadinya inefisiensi? Sekali lagi saya perspektif publik ya, saya anggap ini tepat. Kalau perspektif publik nih ya, saya sebagai pengamat kebijakan publik mencoba untuk melihat secara publik ini bagaimana. Menurut saya ini tepat, karena apa? Karena sebenarnya kita juga sudah memberi kesempatan kepada birokrasi kita dengan selama ini ya mungkin 20 tahun, 10 tahun ke belakang gitu ya. Kita sudah memberi kesempatan, kita sudah memberikan fasilitas gitu ya. Kalau ditanya kepuasan publik terhadap layanan birokrasi seperti apa, mungkin bisa dibilang belum sebagus dengan mungkin fasilitas dan semua anggaran yang sudah diberikan. Jadi apalagi nanti banyak yang bekerja dari rumah atau dari manapun. Akankah kemudian pelayanan publiknya juga bisa lebih optimal? Itu kan pertanyaannya. Benar. Nah, jadi saya melihat bahwa ini ada tren dunia ya. Amerika juga melakukan efisiensi yang lebih luar biasa ya, dikepalai oleh Elon Musk, bahkan Kementerian Pendidikannya aja dibubarkan gitu. Itu lebih ekstrim lah daripada kita. USAID dibubarkan. Kita mungkin nggak se-ekstrim itu, dan saya melihat 16 aktivitas yang diefisienkan itu benar-benar sudah dikaji. Artinya misalnya begini, misalnya sekarang kan banyak sekali ya semacam cerita-cerita gitu ya di media sosial bahwa sekarang birokrat atau ASN kalau ngantor udah nggak bisa pakai AC gitu, atau lampu dimatikan gitu. Menurut saya itu agak terlalu berlebihan sih. Itu berarti yang salah adalah dari dari instansi itu sendiri gitu, salah dalam mengalokasikan anggaran yang tersisa gitu ya. Kalau menurut saya ya listrik itu ada sesuatu yang necessity, yang harus ada kan. AC apalagi harus ada. Meskipun mungkin dianggapnya anggaran cukup besar nih Mas untuk biaya pelistrikan di kantor. Saya pikir kalau AC kantor dengan 50 sampai 100 bahkan mungkin sampai 200 ini ya, 200 pegawai itu masih bisa kita kalkulasi lah ya besarannya berapa, dan itu tidak terlalu besar juga. Dan kalau misalnya pemerintah mau ada terobosan, sebenarnya kita tahu bahwa PLN saat ini sedang surplus listrik sebenarnya, oversupply listrik ya. Kenapa tidak PLN memberikan diskon besar-besaran kepada kantor-kantor pemerintah? Kan itu bisa juga kan, daripada surplus listrik ini harus dibayar juga sama PLN kan, pada akhirnya konsumen juga yang membayar kan gitu. Jadi bisa juga itu dijadikan sebagai terobosan tambahan gitu ya. Jadi ya kalau memang dirasakan listrik itu mahal ya
ya bisa lah ada banyak anggaran. Tapi menurut saya di luar listrik ada banyak sekali aktivitas-aktivitas dan juga kegiatan-kegiatan yang tidak efisien, yang itu tidak disampaikan gitu. Justru yang bisa itu dipangkas di yang sana. bisa dipangkas gitu. Oke. Artinya lebih baik kita bicara itu aja. Kalau Apa itu misalnya Mas? ya tadi sudah disebutkan sama Pak Presiden adalah anggaran kunjungan kerja, baik luar negeri maupun ke dalam negeri. Kalau kunjungan kerja artinya kan berkunjung saja kan, tidak berkunjung juga tidak apa-apa. Kecuali kalau tugas itu ditugaskan. Nah ini terminologinya kan juga sudah sangat berbeda dan itu menurut saya harus dijadikan sebagai salah satu aktivitas yang dipangkas gitu karena ya kunjungan kerja sudah tidak relevan lagi di zaman di mana kita bisa Zoom misalnya, kita bisa online meeting gitu. Jadi menurut saya sekarang kita perlu diskusikan sebenarnya aktivitas apa sih yang sekarang ini masih belum didiskusikan secara publik tapi mungkin memang benar harus diefisienkan gitu. Oh, artinya masih ada celah-celah lain yang harus bisa dijadikan sebagai bahan pemangkasan tadi, bukan kemudian membuat ASN bekerja dari mana saja, itu dia kan. Nah, apakah kemudian dampak dari pemangkasan anggaran ini seperti apa? Nanti kami akan hadirkan untuk Anda ya sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya pemirsa, sebelum kita lanjutkan dialog, kita tampilkan terlebih dahulu ini grafis bagaimana dampak pemangkasan atau efisiensi dari anggaran dari pemerintahan Prabowo yang saat ini dirasakan baik itu oleh kelembagaan maupun juga institusi ini diantaranya yaitu adalah fasilitas pegawai kementerian yang kemudian dibatasi, belum lagi kementerian yang juga sempat meminjam fasilitas dari kementerian lain. Sejumlah fasilitas kerja di kantor seperti listrik, pendingin ruangan, lift dan juga lainnya dikurangi penggunaannya. Belum lagi beberapa kementerian yang tak lagi memberikan jatah bahan bakar minyak atau BBM untuk para pejabatnya kini sudah dihilangkan. Ada lagi sejumlah kementerian dan lembaga yang menerapkan skema kerja di luar kantor atau work from anywhere. Ini juga diberlakukan sebagai bentuk efisiensi anggaran yang diperintahkan oleh Presiden Prabowo. Apakah kemudian dampak-dampak pemangkasan anggaran ini bisa membuat kinerja daripada ASN kita dan juga kementerian maupun institusi kita lebih maksimal lagi atau justru sebaiknya? Saya ingin minta komentar terlebih dahulu dari Mas Adin, silakan Mas. Ya ini kesempatan bagi birokrasi kita ya. Ada kesempatan, saya tahu pasti banyak yang merasa berat dengan situasi seperti ini. Tapi ini kesempatan bagi birokrasi kita untuk menuju new normal ya. Dulu kalau kita zaman Covid ada normal baru, ada new normal. Ya ini kesempatannya. Saya justru berharap sebenarnya kira-kira seberapa istiqomah nih Presiden Prabowo menjaga kebijakan ini sampai akhir di mana mungkin sudah tidak perlu lagi efisiensi ya gitu ya. Kalau prediksi saya mungkin 2 tahun lah ya diperlukan. Tapi kan kita perlu bersama-sama melihat seberapa tahan nih Presiden Prabowo ya nanti untuk bisa terus karena kan kalau tidak ini. salah kan kalau kita lihat ke belakang sempat pada pemerintahan Presiden Jokowi sempat ada beberapa efisiensi kan. Benar. Tapi tidak bertahan lama, mungkin cuma 6 bulan ya waktu itu efisiensi tidak boleh rapat di hotel kalau nggak salah dan tidak boleh snack dan sebagainya, kemudian snack harus diganti ubi kalau nggak salah ya. Tapi itu cuma bertahan 6 bulan gitu. Tapi saya merasa pemerintah Prabowo ini agak berbeda. Pertama mungkin dari sisi leadership juga stylenya berbeda. Yang kedua memang ada tekanan fiskal. Kalau pada saat itu tidak ada. Kalau zaman Presiden Jokowi mungkin tekanan fiskalnya itu masih bisa ditunda lah, masih bisa diabaikan lah. Atau belum benar-benar ada di depan mata gitu. Kalau sekarang sudah ada di depan mata, sudah banyak simulasi-simulasi. Tentu saja kan gini, kita sebagai bangsa kan nggak bisa juga mengabaikan bahwa kalau sudah ada bahaya di depan mata terus kita terabas saja, itu kan nggak boleh juga gitu. Misalnya kayak kemarin Ibu Sri Mulyani bilang ya, pensiun ASN gitu ya, pensiun PNS itu dalam waktu tidak lama mungkin 5 tahun sampai 10 tahun itu bisa membuat keuangan negara kolaps mungkin. Dan itu mungkin kalau kita lihat angka-angkanya mungkin benar juga gitu loh. Cukup valid gitu. Nah, kalau tidak ada antisipasi dari sekarang ya khawatirnya nanti akan membebani di masa depan. Itu dia prediksi Anda efisiensi ini hanya akan berlangsung sekitar 2 tahun saja. Oke, bagaimana dengan Prof. Joherman? Anda melihat akankah kemudian beberapa bentuk efisiensi ini termasuk juga para ASN yang bekerja dari mana saja atau WFA ini juga akan bertahan berapa lama kira-kira menurut Anda, Prof?
Ya, kalau dalam praktek sih ya memang kadang-kadang kebijakan efisiensi penghematan itu hangat-hangat tai ayam ya ketika baru naik memerintah, kemudian langsung efisiensi. Tapi lambat laun efisiensi dilupakan. Nah, ini yang penting kita harus jaga. Kalau memang betul efisiensi dalam konteks yang bersifat pemborosan, itu harusnya di keep maintain sampai kapanpun ya, sampai berakhir masa jabatannya presiden. Nah, tetapi kalau misalnya untuk kepentingan-kepentingan yang betul bagi publik, pelayanan-pelayanan dasar, nah itu harus dibuka ruangnya ya. Jadi tetap kita harus prioritaskan itu lebih dahulu. Kalau ini kan kepentingan-kepentingan birokrasi memang agak terguncang ya, soal perjalanan dinas, soal ATK, rapat-rapat, seminar, seremonial gitu ya, dan sebagainya. Itu kan mungkin Nah, untuk tapi dipangkas itu kan, karena ya, menurut Presiden Prabowo kan tidak cukup penting lah. ya, ya itu dia. Tapi kan harus tetap di-maintain nih, sebab kalau tidak kita bisa banyak menyaksikan inkonsistensi kebijakan itu. Oke. Ya, mula-mula tidak boleh bangun gedung kantor, tidak boleh ada penerimaan pegawai gitu, tidak boleh ada ini itu. Tetapi setahun kemudian berubah gitu ya. Nah, mungkin ini kondisi global, keadaan tantangan perekonomian juga sangat berbeda ya. Nah, ini mungkin apakah ini akan bisa berpengaruh? Menurut saya mungkin bisa ya. Jadi akan berpengaruh, pendapatan kita bisa menurun negara ya. Terus kemudian utang kita juga banyak yang harus dibayar dan sulit mencari tambahan utang dan sebagainya. Jadi kencangkan ikat pinggangnya birokrasi, tapi juga politisi mestinya beri contoh teladan. Jadi kalau misalnya nggak seremonial, politisi juga jangan main seremonial. Kalau misalnya suruh penghematan, jangan bentuk-bentuk efisiensi yang soal tata kerja, itu juga harus dicontohkan. Misalnya soal kementerian lembaga yang besar itu jumlahnya, ya, yang akan menghabiskan uang juga banyak. Itu mungkin juga harus menjadi pembelajaran nih, ya. Kalau efisiensi, tentu kita harus perampingan. Nah, ini adalah bagian-bagian yang mungkin harus kita sama-sama perhatikan ke depan supaya betul-betul jangan sampai efisiensi yang baik tadi untuk kepentingan pembiayaan bagi rakyat, ya, bukan untuk overhead cost-nya pemerintah, itu bisa terus dijaga dan betul-betul perginya uang itu kepada sebagian besar memang untuk membuat kesejahteraan masyarakat kita. Itu dia, begitu, tujuannya adalah kesejahteraan masyarakat dan harapannya kinerja hingga pelayanan masyarakat juga tidak terganggu dengan adanya pemangkasan atau efisiensi anggaran ini ya. Terima kasih banyak Prof. Joe Hermansyah telah bergabung bersama kami. Terima kasih Mas Andi telah memberikan tadi pandangannya untuk Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu untuk Mas Andi dan juga Prof. Pemirsa, kami akan jeda terlebih dahulu. Sesaat lagi kami akan kembali dengan informasi kericuhan saat sidang kasus pencemaran nama baik di Pengadilan Negeri Jakarta Utara memicu reaksi keras dari Mahkamah Agung. Saat lagi untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam.